Shalom Jemaat GBI Logos Ministry Indonesia yang terkasih dimanapun Anda berada. Karena keadaan darurat di negeri kita, khususnya Jakarta, namun juga di daerah-daerah lain di negeri ini, kita meniadakan ibadah minggu pada hari ini 22 Maret dan juga 29 Maret. Kita lihat bagaimana situasi berikutnya, apakah masih kita perpanjang sampai 5 April atau bahkan lebih jauh. Tetap tenang, tetap waspada. Karenanya hari ini, selain saya memberikan panduan teks dan juga materi khotbah, saya juga merekam ini dan akan membagikannya kepada jemaat. Silakan menyaksikannya. Khotbah hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Setidaknya pada pertengahan Februari lalu adalah Yesus berjalan di atas air yang terambil dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Adalah menarik Ibu Bapak yang terkasih bahwa teks untuk kali ini justru terambil dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Yesus berjalan di atas air. Dalam situasi sekarang ini, perikop ini menjadi begitu menarik, bahkan penting untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita lihat teks tersebut, di mana saya akan membacakan terlebih dahulu sebelum saya menjelaskannya kepada Ibu Bapak yang terkasih sekalian. Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ibu Bapak yang terkasih dimanapun Anda berada, narasi mukjizat atau keajaiban Yesus berjalan di atas air ini juga tercatat di dalam Injil Yohanes dan Injil Matius, namun tidak ada dalam Injil Lukas. Dari narasi yang hadir di ketiga Injil ini, ada satu pokok penting yang menarik, yaitu bahwa kisah Petrus yang turun dari perahu dan juga berjalan di atas air bersama Yesus hanya ada dalam versi Injil Matius. Versi Markus tidak ada, Yohanes pun tidak memilikinya. Dan ini menarik, mengapa? Karena Yohanes tidak masuk ke dalam Injil sinoptik, di mana yang kita pahami selama ini, sejauh ini adalah berarti Yohanes tidak menggunakan Injil Markus sebagai sumber, sementara Yohanes memiliki sumber yang lain. Matius dan Lukas menggunakan Markus sebagai sumber dalam penulisan Injilnya. Dengan kata lain, untuk tambahan informasi tentang Petrus, Matius memiliki sumber yang lain. Sementara Yohanes memiliki sumber yang nampaknya serupa dengan yang digunakan oleh Markus. Nah, Ibu Bapak Jemaat GBI Logos dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa yang lain, karenanya hal tentang Petrus ini, walaupun tidak ada dalam Injil Markus yang menjadi pokok bahasan kita, rujukan kita, tetap akan saya bahas juga dalam renungan kali ini. Ayat 45 memulai dengan Yesus memerintahkan para murid untuk kembali menyeberang.
Kejadian sebelumnya Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ekor ikan. Perbuatan ajaib yang luar biasa. Nah, kemudian dari kisah Yesus memberi makan dilanjutkan dengan kisah ini, menyeberangi danau, kemudian Yesus berjalan di atas danau. Nah, di ayat 45 ada informasi yang menarik. Perikop ini dimulai dengan ayat 45 yang menceritakan bahwa Yesus memerintahkan para murid untuk kembali menyeberang. Sebelumnya Yesus menyeberang, 5.000 orang lelaki dewasa mengikuti mereka lewat jalur darat, dan ternyata mereka tiba lebih dahulu di darat. Dan kemudian dengan mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang lelaki dewasa ini. Setelah kejadian ini, Yesus menyuruh lagi murid-murid kembali menyeberang. Tetapi yang menarik dalam kisah ini adalah bahwa Yesus meminta mereka lebih dahulu menyeberang. Ia menyuruh para murid menyeberang tanpa dirinya, ia tetap tinggal di darat, dan ternyata ia mengurusi orang-orang yang sudah kenyang itu untuk meminta mereka pulang ke rumah masing-masing. Ini juga satu informasi tambahan yang menarik, karena Yesus mengambil tugas ini alih-alih menyuruh murid-muridnya yang melakukannya. Ada kepemimpinan yang membumi di sini. Dia bisa saja memerintahkan para murid mengatur 5.000 orang itu untuk segera pulang, tetapi ia memilih untuk dirinya sendiri yang mengatur. Selain itu, setelah mereka pulang 5.000 orang ini, Yesus menggunakan waktu untuk berdoa. Jadi para murid telah menyeberang dengan perahu, Yesus naik ke bukit dan berdoa di sana. Nah, ayat 48 ada informasi yang disampaikan bahwa jam 3 subuh murid-murid terombang-ambing di tengah danau karena ada angin sakal yang membuat perahu terombang-ambing, dan mereka payah mengayuh perahu mereka. Nampaknya yang mau digambarkan, karena angin sakal ini membuat perahu terombang-ambing, mereka tidak kemana-mana. Informasi tambahan jam 3 subuh itu menunjukkan bahwa mereka lama ada di atas air itu. Nah, Ibu Bapak Jemaat GB Logos Ministry Indonesia dan juga pemirsa yang lain dimanapun Anda berada, pada kejadian sebelumnya di Markus 4 ayat 35 sampai 41 ada kisah yang serupa, di mana para murid berada dalam perahu dan kemudian datang angin topan. Bahasa Yunaninya laliaps megale anemu. Anemu itu angin, megale itu besar sekali. Dalam kisah Markus 4 ayat 35 sampai 41, para murid juga berada di dalam perahu dan datanglah angin yang sangat besar atau angin topan atau badai. Tetapi Yesus ada dalam perahu. Dan di situ Yesus meneduhkan badai secara ajaib dengan hanya memberikan satu perintah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Satu perintah sederhana ini. Dan tidak dinyatakan bahwa dia berteriak dalam menyampaikannya. Tetapi yang jelas perintah ini berotoritas. Mengapa? Karena teks Alkitab kemudian berkata seketika, tidak dalam proses dari kencang sekali kemudian berlambat-lambat menjadi teduh seperti ini. Tetapi ketika dia berkata diamlah, tenanglah, langsung seketika menjadi tenang. Dari mana saya memahami ini? Dari bentuk Yunani yang digunakan dalam teks Markus 4 ayat 35 sampai 41, khususnya ketika bercerita tentang angin yang seketika diam. Yesus meredakan, meneduhkan badai secara ajaib hanya dengan memberikan satu perintah kepada angin badai. Nah, dalam kejadian kali ini, Markus pasal 6 ayat 45-52 ini, dalam kejadian kali ini Yesus tidak berada bersama mereka. Yesus ada di atas bukit, sementara para murid ada jauh di sana, di tengah danau, kata Alkitab. Yesus melihat mereka terombang-ambing sekian lama,
Kalau kita hitung jam 3 pagi, jam 3 subuh, berarti katakanlah kalau misalnya mereka pergi jam 12 malam, sudah 3 jam mereka terombang-ambing begitu. Nah, Yesus tentu memahami sekali bahwa ini berbahaya bagi para muridnya. Maka Yesus kemudian mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Ayat 49 mengisahkan bahwa dalam kepayahan mereka dengan angin sakal tadi, karena mereka harus mengayuh perahu, saat Yesus berjalan di atas air mendekati mereka, mereka berpikir Yesus adalah hantu. Ini menjadi wajar karena mereka tidak pernah melihat sebelumnya ada manusia yang dapat berjalan di atas air. Apalagi di tengah angin sakal atau badai. Tidak mungkin ada manusia yang bisa berjalan di atas air dengan kondisi angin badai atau angin sakal tadi. Karenanya mereka berpikir sosok itu adalah hantu, adalah manusiawi. Saya katakan manusiawi, tetapi tetap keliru. Manusiawi dalam ketakutannya, karena kemustahilan manusia berjalan di atas air. Dalam kepayahannya, mereka menjadi takut karena yang mereka lihat dalam pola berpikirnya adalah tidak mungkin manusia biasa. Maka sangat mungkin, kemungkinan yang ada hanyalah hantu. Manusiawi, tetapi sekali lagi keliru. Manusiawi namun keliru. Seringkali yang kita pikir hantu belum tentu hantu. Bisa karena kita sudah punya konsep tertentu tentang hantu. Di sini kacau sekali bahkan. Yesus mereka pikir hantu. Yesus mereka pikir hantu. Zaman now malah bisa terjadi, seringkali terjadi kebalikan. Hantu dipikirnya Yesus. Bahkan banyak orang menciptakan Yesusnya masing-masing. Lalu dalam ayat 50, Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perkataan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut," tentunya bisa kita pahami bahwa mereka mengenal suara Yesus, sehingga mereka tahu itu memang Yesus dan bukan hantu. Kemudian kita bercerita Yesus naik ke dalam perahu, dan kali ini tanpa berkata apapun kepada angin, tidak keluar sepatah kata pun. Kalau dalam versi Markus 4 ayat 35-41 tadi, Yesus ada di dalam perahu, Yesus berkata, "Tenanglah, diamlah, maka teduhlah badai." Nah, di sini Yesus hanya naik ke dalam perahu, dan Alkitab mencatat angin reda tanpa Yesus berkata apapun. Sehingga dengan kata lain, otoritas Yesus terletak pada dirinya. Ayat 52 menegaskan bahwa mereka belum mengerti atau mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya, yaitu Allah yang menjadi manusia. Nah, Bapak yang terkasih, jemaat GB Logos dimanapun Anda berada, juga pemirsa yang lain, dalam bagian inilah Matius menambahkan kisah tentang Petrus. Dan tambahan yang Matius berikan sungguh sangat menarik dan menjadi penting ketika kita membahas tentang beriman. Apakah beriman itu? Apakah beriman itu berarti asal saya percaya saja maka saya dapat melakukan apa yang saya imani? Apakah seperti ketika Yesus berkata, jikalau kita punya iman sebesar sebiji sesawi saja dan kita berkata kepada gunung ini beranjaklah, maka gunung ini akan teranjak? Apakah kalau saya beriman dan berkata jadilah, maka jadi? Apakah kalau saya beriman dan saya berkata sembuhlah, maka akan sembuh? Apakah ketika saya beriman, meyakini, percaya, ketika saya berkata engkau yang sakit sembuh, sekalipun misalnya saya tambahkan dalam nama Yesus, apakah otomatis akan sembuh? Nah, kisah Petrus di sini menjadi begitu penting dalam konteks ini, dan sesuai sekali dengan realitas yang sedang kita hadapi bahkan secara global ini. Matius 14 ayat 28 mencatat bahwa Petrus kemudian menanggapi, meresponi Yesus seperti ini.
Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya ulangi, Petrus ngomong begini, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus kemudian menanggapi, datanglah. Yesus cukup berkata satu kata, datanglah. Jadi ini bukan bicara banyaknya kata maka berkuasa, tapi ini bicara siapa yang berkata. Dan yang berkata adalah Yesus, Sang Anak Allah, Allah yang menjadi manusia, inkarnasi Allah, Sang Pencipta yang menjadi manusia. Maka dia tidak perlu berkata-kata banyak, dia cukup berkata, datanglah. Ketika Yesus berkata kepada Petrus menanggapi permohonan Petrus, Tuhan, apabila Engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air, Yesus menanggapi, datanglah. Maka Petrus pun datang dengan turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi angin yang kencang membuatnya takut dan mulai tenggelam. Sebelum saya bahas ke situ, ketika Yesus berkata, datanglah, maka kita langsung mencatat Petrus turun keluar dari perahu, berjalan di atas air, langsung berjalan di atas air. Perhatikan bahwa berjalannya Petrus di atas air bukan karena dia berkata, kalau aku percaya, kalau aku beriman, aku bisa jalan di atas air dalam nama Yesus, maka aku bisa jalan di atas air. Tidak karena itu. Tetapi ketika Yesus berkata, datanglah, maka Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika angin yang kencang membuatnya takut dan mulai tenggelam, Petrus kemudian berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31 dalam Injil Matius tentunya, Matius pasal 14 ayat 31, dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata begini, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di sini digambarkan bahwa takut adalah lawan dari iman. Orang yang beriman tidak perlu takut. Ibu bapak jemaat YB Logos yang terkasih dimanapun Anda berada dan pemirsa lainnya, pokok ini menjadi menarik dalam konteks kini. Di sini, di negeri ini, tetapi juga di dunia ini, karena ini permasalahan global yang sedang kita hadapi. Apakah beriman ini? Apa yang dimaksud teks ini dengan beriman? Apakah dengan beriman kepada Yesus, dengan percaya kepada Yesus, dengan berkata aku percaya pada Yesus, dengan berkata aku percaya aku dapat berjalan di atas air? Apakah dengan beriman kepada Yesus kita otomatis dapat berjalan di atas air kapanpun kita mau, asalkan kita percaya? Disinilah kita menjadi keliru. Di sini ibu bapak yang terkasih kita menjadi keliru. Pertama, perlu kita perhatikan bahwa Yesus berjalan di atas air karena ia adalah Allah yang menjadi manusia, inkarnasi Allah. Ia adalah pencipta yang menjadi manusia. Ia memang manusia, tapi dia bukan hanya manusia. Ia adalah Allah yang jadi manusia, inkarnasi Allah, Allah pribadi kedua dari Tritunggal yang jadi manusia, anak Allah yang jadi manusia. Saya mengulang-ulangi ini untuk memberikan penekanan terhadap jati diri sejati Yesus. Siapa dia? Ia adalah Allah yang jadi manusia, inkarnasi Allah. Ia adalah pencipta yang menjadi manusia. Karenanya ia menguasai alam semesta ini. Semua alam semesta ini pun ia menjadi manusia. Saat ia menjadi manusia, ia mengikuti hukum-hukum alam yang universal. Saya ulangi, dengar baik. Ia mengikuti hukum-hukum alam yang universal. Namun ia tidak tunduk pada hukum universal. Ia tidak tunduk mutlak seperti selayaknya kita semua yang mendengarkan rekaman video renungan ini.
Kita semua umat manusia, kita hanyalah manusia. Kita tunduk sepenuhnya, kita tunduk absolut kepada hukum-hukum alam yang universal. Anda tidak makan, Anda lapar. Anda tidak minum, Anda haus. Terlalu lama Anda tidak makan dan tidak minum, Anda bisa sakit. Makin buruk sakit Anda bisa meninggal. Anda makan yang berkolesterol tinggi, Anda akan sakit karena kolesterol. Anda banyak makan yang mengandung kadar gula, lama-kelamaan Anda akan menderita diabetes dan lain-lain. Anda tidak bisa berkata, makanan yang saya makan sudah saya doakan diberkati Allah, maka kolesterol berubah jadi vitamin. Itu mustahil. Jangan jadi bodoh. Kita semua umat manusia tunduk pada hukum-hukum alam yang universal. Ini yang jelas membedakan. Alam semesta tunduk pada Yesus. Ia tidak tunduk pada alam semesta. Saat ia menjadi manusia, ia mengikuti hukum-hukum alam yang universal, namun tidak tunduk. Dan ini terlihat 2 kali ia meredakan badai, bahkan kali ini tanpa berbicara sedikit pun. Poin yang kedua yang kita mesti perhatikan adalah diri kita, di mana tadi saya sudah singgung. Kita bukan Yesus, kita bukan inkarnasi Allah, kita hanya manusia biasa. Kita hanya manusia biasa. Karenanya kita tunduk mutlak pada hukum-hukum alam yang universal. Jangan sampai kita terkecohkan pada ayat yang menyatakan misalnya jikalau Yesus mengadakan perbuatan ajaib kita pun bisa asal mengimaninya. Jangan terkecoh dengan salah menafsirkan teks itu. Sekali lagi, kita bukan Yesus, kita bukan inkarnasi Allah, kita hanya manusia biasa. Karenanya kita tunduk mutlak pada hukum-hukum alam yang universal. Karenanya jika kita berada di atas air, mencoba berjalan di atasnya, pasti tenggelam. Pasti tenggelam. Saya pernah membaca, entah benar atau tidak, entah ini dongeng yang dikarang, rekaan atau kisah nyata. Saya pernah mendengar beberapa kisah konyol orang yang mencoba berjalan di atas air dengan beriman kepada Yesus dan akhirnya tenggelam. Lalu bagaimana dengan Petrus? Ibu Bapak Jemaat GB Logos yang terkasih dimanapun Anda berada dan para pemirsa lainnya, ini menjadi menarik juga untuk kita bahas. Bagaimana Petrus dapat berjalan di atas air? Ada satu kata kunci di sini. Satu kata kunci. Matius 14 ayat 28 menyatakan bahwa Petrus berkata, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata kuncinya adalah suruhlah. Jikalau Yesus tidak menyuruh Petrus datang, waktu Petrus berkata begitu, Tuhan Yesus berkata datanglah. Jika Yesus tidak berkata datanglah, maka Petrus tidak akan mau jalan ke atas air. Kalaupun dia nekat turun dalam perahu, pasti dia tenggelam. Tetapi ketika Petrus berkata, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, sesungguhnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa Petrus tahu, tanpa perintah Yesus sama sekali dia tidak dapat berjalan di atas air. Sama sekali dia tidak akan dapat berjalan di atas air. Tetapi atas perintah Yesus, maka Petrus dapat berjalan di atas air. Mengapa? Karena dengan perintah Yesus, di mana alam tunduk kepada Yesus Sang Pencipta yang jadi manusia, maka ketika Yesus memerintahkan datanglah, alam tunduk pada perintah Yesus. Alam tunduk pada perintah penciptanya, otomatis. Tetapi ketika Sang Pencipta tidak berkata datanglah, maka yang berlaku hukum alam yang universal. Engkau jalan di atas air, engkau akan jatuh dan tenggelam.
Tetapi karena Sang Pencipta yang berkata, datanglah kepada Petrus. Petrus datang, maka hukum alam yang universal tidak berlaku di situ karena Sang Pencipta sendiri yang memerintahkannya. Saat Yesus memerintahkan Petrus untuk datang kepadanya, hukum alam tidak berlaku pada Petrus, tetapi saat itu saja. Saat itu saja. Tidak berlaku umum, tidak berlaku universal, tidak berlaku setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Jangan keliru. Jangan menggunakan teks ini dengan semena-mena dan menerapkannya dalam segala situasi. Itu bukan iman, itu ceroboh, itu gegabah, itu salah tafsir, itu salah memahami kitab suci. Lalu mengapa saat Petrus takut dan mulai tenggelam, Yesus mengatakan, hai kamu orang yang kurang beriman, hai kamu orang yang kurang percaya. Iman percaya di sini terjemahan dari pisteuo, yang artinya bisa beriman atau percaya. Beriman, percaya sama saja, merupakan terjemahan. Dua kata ini merupakan terjemahan dari satu kata yang sama, pisteuo. Yang Yesus maksudkan dengan beriman di sini adalah beriman kepada Yesus pada konteks perkataan Yesus yang Yesus ucapkan, sekaligus pada diri Yesus saat itu. Diri Yesus saat itu yang memberikan perintah, yang memerintahkan Petrus untuk datang kepada Petrus, kepada Yesus. Datanglah, untuk datang kepada Yesus. Artinya, beriman di sini berarti percaya kepada perintah atau perkataan Yesus saat itu, dalam konteks itu, dalam kejadian itu, yang telah memerintahkan Petrus untuk datang kepada Yesus berjalan di atas air. Datanglah kepada Yesus yang Yesus sedang berada di atas air, sehingga otomatis juga membuat Petrus berjalan di atas air. Dengan kata lain, beriman di sini bukan dalam pengertian umum beriman sebagai orang percaya yang berlaku pada setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan. Tidak demikian. Tidak demikian. Kita tidak dapat pergi ke danau dan berkata, asal aku percaya saja kepada Yesus, pasti aku bisa berjalan di atas air. Tidak. Jangan keliru. Kalau kita melakukannya, kita akan tenggelam. Pasti. Mengapa? Karena kita tunduk pada hukum alam yang universal. Anda loncat dari gedung, Anda akan jatuh dan mati. Sekalipun Anda beriman sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, Tuhan akan kirimkan malaikat menjagaiku. Ingat, ketika iblis mencoba Yesus melakukan hal yang seperti itu, Yesus menolaknya. Artinya, untuk sesuatu yang khusus berlaku kehendak Allah yang khusus. Khusus di sini berarti pertama-tama kehendak Yesus secara khusus. Dan ini dalam teks Alkitab ini pada konteks saat itu, pada kejadian saat itu saja. Perhatikanlah Ibu Bapak Jemaat GB Logos yang terkasih dimanapun Anda berada, maupun pemirsa yang juga menyaksikan ini. Mukjizat yang Yesus lakukan adalah untuk menunjukkan siapa Yesus sebenarnya, yaitu anak Allah, Mesias, inkarnasi Allah, Allah yang jadi manusia. Seperti aklamasi atau penutup dalam versi Matius. Penutupnya menyatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Untuk menunjukkan jati diri Yesus yang sejati, Yesus melakukan ini. Tujuan segala mukjizat yang ia lakukan terutama adalah menunjukkan siapa dirinya, dalam kerangka memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kabar baik bahwa Allah jadi manusia guna menyelamatkan umat manusia. Bukan kapanpun kita mau kita bisa melakukannya. Aklamasi tadi, sesungguhnya engkau anak Allah, menunjukkan tujuan dari mukjizat-mukjizat yang Yesus kerjakan.
Karenanya beriman dalam konteks Petrus di sini adalah secara khusus terkait pada perkataan Yesus saat itu saja, tidak dapat diterapkan secara umum di setiap saat, tempat, dan kejadian. Dalam konteks umum, setiap saat, setiap tempat, dan kejadian yang berlaku atas kita semua justru adalah hukum-hukum alam yang universal, yang atasnya kita tunduk mutlak. Kita tidak bisa melawannya sama sekali. Kita tunduk mutlak. Karenanya kita mesti waspada dan berjaga-jaga, mematuhi semua prinsip hukum yang ada. Beriman justru berarti berakal dan berhikmat. Di tengah situasi ini, maka kita harus waspada dan berjaga-jaga. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga rumah. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga di rumah. Beriman bukan berarti menjadi konyol dan gegabah. Beriman justru harus waspada dan berjaga-jaga, karena kita tunduk mutlak pada hukum-hukum alam yang universal. Jika kita sudah mewaspadai semuanya, kita tinggal berserah dan percaya kepada Tuhan, dan tidak menjadi takut apalagi panik. Kalaupun kita sudah berjaga-jaga sedemikian rupa dan waspada, kemudian kita menjadi sakit, entah karena wabah sekarang ataupun penyakit yang lain, bolehkah kita meminta Tuhan menyembuhkan? Tentu boleh saja. Tetapi ingat, itu terjadi jikalau Allah menghendaki, bukan atas kehendak kita. Betapapun kita beriman, karena bukan bergantung pada iman kita, bergantung pada kehendak Allah. Memohonlah, berserulah. Jikalau ia berkehendak menyembuhkan, maka ia akan menyembuhkan. Seperti Daniel, jikalau Allah yang kusembah mau menyelamatkanku, ia menyelamatkanku. Tetapi jikalau ia tidak menyelamatkanku, tidak apa-apa. Yang penting kita menaati semua kewajiban, tugas, tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai umat percaya. Jika kita sudah mewaspadai semuanya, kita tinggal berserah, percaya kepada Tuhan, dan tidak menjadi takut, apalagi panik. Tidak perlu takut dan panik. Tuhan berkata tadi, tenanglah, jangan takut, ini aku. Tenanglah, Ibu Bapak Jemaat GB Logos yang terkasih, lakukan semua tugas tanggung jawabmu, dan jadilah tenang, jangan takut, karena Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Lagi pula, mati hidup kita juga ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak sekalian. Shalom.